Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang bahaya dari perbuatan maksiat, yaitu diazab. Ternyata azabnya bukan sekedar di akhirat, tapi juga di dunia. Jadi azab dunia bagi orang-orang durhaka itu dialami di dunia bisa seumur hidup. Tapi seringkali dianggap bukan azab. Padahal azab. Bisa berupa terjangkiti wabah penyakit, pandemi seperti yang kita alami sekarang ini. Bisa berupa paceklik yang panjang, sehingga hujan tidak turun walaupun setetes. Bisa juga berupa penyakit sosial, permusuhan, saling benci, saling dengki di antara kita. Nah, bisa juga berupa penguasa-penguasa jahat yang zalim, yang menguasai hidup kita, merampas hak-hak kita sebagai warga, menzalimi kita sebagai rakyat. Itu azab dari Allah Azza wa Jalla akibat kedurhakaan manusia. Dan banyak lagi bentuk azab lainnya di dunia. Sebagaimana diterangkan dalam banyak keterangan. Di antaranya riwayat Ibnu Abi Dunya yang diterima dari Ja'far bin Muhammad, dari bapaknya, dari kakeknya. Kakeknya ini seorang tabi'in. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yabqa minal Islam illa ismuhu, wala minal Qur'an illa rasmuhu, masajiduhum yawma idzin 'amirah, hiya kharabun minal hadi, ulama'uhum syarru man tahta adimis sama', minhum kharajatil fitnah wa fihim ta'ud." Akan datang kepada manusia satu zaman. Di zaman itu tidak ada yang tersisa dari Islam. Kecuali hanya sekedar nama. Agamanya aja disebut Islam. Pengamalannya, akidahnya nol. Tidak ada Islam dalam dirinya. Tidak tersisa dari Al-Quran kecuali hanya tulisannya. Tapi masjid-masjid mereka itu makmur pada hari itu, penuh. Tapi kosong dari hidayah. Yang dilakukannya bukan ibadah. Kalau toh ibadah menyimpang dari sunnah. Makmur banyak tapi kosong dari hidayah. Ulama-ulama mereka adalah sejahat-jahat manusia di kolong langit. Dari merekalah munculnya fitnah dan kepada merekalah fitnah itu akan kembali. Di antara kejahatan para ulamanya tersebut adalah mengejar dunia dengan menggunakan keulamaannya. Ilmu yang dimilikinya tentang Islam dia gunakan untuk meraih keuntungan dunia.
Tentu saja niat seperti itu merusak, sekalipun amalnya katakanlah bagus. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Innallaha la yu'ayyidu hadzal din bi rajulin fajir." Allah ini akan menguatkan agama ini dengan laki-laki durhaka. Durhaka tapi membela Islam. Durhaka tapi memberi manfaat kepada Islam dan kaum muslimin. Dikuatkannya agama ini melalui orang durhaka tadi. Kok bisa? Ya bisa. Siapa orang itu? Orang itu adalah ustadz, da'i, kiai, ulama, berilmu. Ilmunya mungkin lurus, benar. Tapi niatnya busuk. Niatnya riya, niatnya dunia. Niatnya bukan karena Allah Azza wa Jalla. Dan setiap orang yang beribadah dengan niat yang bukan karena Allah, dia durhaka, dia maksiat. Salat sekalipun, kalau niatnya riya, durhaka dia. Bukan karena salatnya bagus, tapi karena niatnya yang keliru. Niatnya yang riya di dalam salat. Yang menjerumuskan dia ke dalam azab yang terancam fawailul lil musallin bukan salatnya, tapi riyanya di dalam salat. Alladzina hum yuraun. Di dalam hadis lain dari Samak bin Harb dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari bapaknya, dia berkata, "Idza dhahara zina war riba fi qaryatin adzinallahu bihalakiha." Bila sudah muncul zina dan riba di suatu negeri, sekarang orang yang berzina itu tidak merasa hina tuh, walaupun umpamanya tersebar secara luas, ada buktinya, ada saksinya, ada segala macamnya, nggak punya malu menampakkan wajahnya dan seterusnya. Banyak yang seperti itu. Kalau sudah muncul zina dan riba di suatu negeri, di negeri kita ada zina, banyak. Yang terang-terangan aja yang terketahui banyak, apalagi yang ngumpet-ngumpet. Di negeri kita ada nggak riba? Setiap saat terjadi transaksi riba. Dan dianggap biasa, dianggap lumrah. Bila sudah muncul zina dan riba di suatu negeri, Allah izinkan kehancuran dari negeri tersebut. Dalam Marasilil Hasan disebutkan, idza adhara an-nasul ilma wa dhayya'ul amal wa tahabu bil alsun wa tabaghadu bil qulub wa taqata'ul arham la'anahumullahu 'inda dzalik fa sammahum wa a'ma absarahum. Bila manusia sudah menampakkan ilmu, maksudnya dia menampakkan diri sebagai orang yang berilmu, berdalil, menjelaskan dengan rujukan yang gamblang dan jelas, tapi menyia-nyiakan amal. Amalnya tidak ada, tidak sebanding dengan ilmunya. Terus mereka menunjukkan cinta dan kasih sayang secara lisan, tapi hati-hati mereka saling membenci. Secara lisan saling menghormat, saling menghargai, ini uhibbuka fillah dan seterusnya. Tapi hatinya benci atau dengki. Kata orang Sunda, Maya ada peribahasa ngabudi ucing. Ngabudi itu berkarakter. Seperti kucing-kucing itu kalau di depan tuannya, di depan kita lagi makan dengan ikan, dengan daging, dengan apapun yang menjadi kesenangan kucing, si kucing itu kayak nggak suka, kayak cuek, diem saja. Tapi pas kita pergi sebentar, beberapa detik ke dapur untuk ngambil cabai rawit karena kurang lada, kurang sehah umpamanya.
Pas balik lagi ikannya semua sudah ada, nggak ada, kucingnya juga sudah nggak ada. Berkarakter seperti kucing. Di depan seperti baik, di belakang. Jadi kalau manusia sudah memperlihatkan ilmunya, dia berilmu, berdalil, tapi menyia-nyiakan amal. Menunjukkan cinta dan kasih sayang hanya secara lisan, tapi hati-hati mereka saling membenci. Dan mereka saling memutuskan silaturahmi. Ini dosa-dosanya. Apa azab yang Allah berikan? Allah laknat mereka ketika itu. Allah bisukan mereka, Allah butakan mata-mata mereka. Maksudnya bisu dari kebenaran, buta juga dari kebenaran. Summun bukmun umyun fahum la yarjiun. Buta, tuli, bisu dari kebenaran. Dalam Sunan Ibnu Majah, hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dia berkata, kuntu asyrati ruhat minal muhajirin inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqbala alaina biwajhih. Faqala ya ma'syaral muhajirin khamsu khisalin a'udzu billahi an tudrikuhun. Ma dhaharatil fahisyah fi qaumin hatta alanu biha illa btulu bit-tawwa'in wal auja' allati lam takun fi aslafihim alladhi madaw wala naqasa qaumun al-mikala wal mizana illa btulu bis-sinin wa shiddatil ma'unah wa jawris sultan wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa mun'ul qatar minas sama' فلولا البهائم لم تمطروا ولا خفر قوم الأحد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله عز وجل في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. Ini lihat pengaruh iman dan amal soleh atau amal salah manusia terhadap kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, dan kehidupan berpolitik. Lihat, buruknya kondisi perpolitikan, perekonomian, dan kehidupan sosial itu karena buruknya iman dan amal soleh. Hadis Nabi SAW dari Ibnu Umar menyatakan, kata Ibnu Umar, aku adalah orang yang ke-10 dari 10 muhajirin. Suatu saat Nabi SAW menghadapkan wajahnya kepada kami. Lalu beliau bersabda, wahai kelompok muhajirin, ada 5 perkara. Aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak mengalami 5 perkara ini. 5 perkara ini tidak teralami oleh zaman para sahabat atau 3 generasi awal. Di zaman kita semuanya terjadi ini. Coba aja perhatikan. Pertama, tidaklah muncul fahisyah di suatu kaum. Fahisyah itu perzinahan. Sampai mereka terang-terangan dalam melakukannya. Kecuali mereka akan ditimpa wabah. Kalau dahulu taun dan kelaparan yang belum pernah teralami oleh orang-orang sebelum mereka. Ada wabah kalau zaman dahulu taun, kalau zaman sekarang macam-macam. Termasuk apa? Termasuk COVID-19 sekarang. Berefeknya kepada ekonomi, berefek kepada semua. Politik, sosial, ekonomi, dan seterusnya. Yang tadinya kaya sekarang berkurang kekayaannya. Yang tadinya cukup sekarang menjadi kurang. Yang tadinya kurang tambah kurang. Yang tadinya tak sangat kurang jadi tambah miskin dengan pandemi. Yang pertama,
Penyebab dari hal ini adalah karena munculnya perzinahan. Terang-terangan lagi. Orang nggak malu-malu. Pede aja ngomong. Walaupun semua orang mengetahui bahwa dia itu seorang pezina, pede aja ngomong di media sosial umpamanya ya. Kedua, tidaklah suatu kaum mengurangi timbangan ataupun takaran ketika berjual beli. Timbangan untuk barang-barang yang ditimbang. Seperti ya gula kayak gitu, beras ditimbang. Atau diukur dengan ukuran. Ya, atau di apa saja. Dikurangi itu. Tidaklah suatu kaum para pedagangnya mengurangi timbangan atau ukuran barang yang dijual, kecuali mereka akan ditimpa dengan paceklik, kekeringan, dan kejahatan penguasa. Lihat. Amal buruk yang dilakukan oleh para pedagang berakibat dua. Nanti kesulitan ekonomi dan minimalnya kejahatan penguasanya menyengsarakan mereka. Siapa sih yang mengatur perilaku penguasa, hati para penguasa? Allah yang mengatur. Allah nanti tegakkan hati para penguasa untuk menindas rakyatnya secara tidak manusiawi mungkin. Ini yang kedua. Ketiga, wa ma mana qaumun zakata amwalihim illa muni'ul qatar minas sama. Tidaklah satu kaum menahan zakat-zakat dari harta mereka, tidak mengeluarkan zakat. Kecuali Allah akan tahan tetesan air hujan dari langit. Seandainya tidak ada binatang-binatang, niscaya tidak akan diturunkan satu tetes pun air hujan. Tapi karena ada binatang, tetap Allah turunkan sekedar untuk memberi rizki kepada binatang itu tuh. Karena kalau binatang kan tidak dosa, tidak maksiat kepada Allah. Kalau manusia nih yang dosa, yang maksiat. Kalau nggak ada binatang nggak akan turun hujan tuh. Yang ketiga. Yang keempatnya, tidaklah suatu kaum melanggar janji-janji mereka, ingkar kepada janji-janji mereka. Kecuali Allah akan kuasakan kepada mereka musuh-musuh dari selain mereka. Lalu musuh-musuh itu merampas harta-harta mereka. Harta sebuah rakyat dari sebuah negeri digerogoti oleh bangsa lain. Penyebabnya apa itu? Karena rakyat tersebut umumnya penduduknya melalaikan, mengabaikan janji-janji mereka. Dilanggar, tidak ditepati. Ada enggak orang umpamanya di negeri kita yang suka mengobrol janji terus dilanggar? Banyak, terutama ketika kampanye musim pilkada atau pilpres atau pokoknya ada pil-pilan lah. Dari mulai level desa, level RT RW, sampai level tertinggi. Banyak mengobrol janji kan. Setelah kepilih gimana? Lupa kepada janji. Tak heran efeknya apa? Masih di dunia juga tuh. Efeknya nanti orang asing menggerogoti dengan cara yang tidak disadari atau disadari tapi kita tak berkutik, tak berkuasa. Diambilin seluruh kekayaan negeri kita oleh bangsa lain. Dan yang kelimanya, wa man lam ta'mal a'immatuhum bima anzalallahu fi kitabih illa ja'alallahu ba'sam bainahum. Tidaklah para pemimpin sebuah negeri, tidaklah mereka mengamalkan isi kitab yang Allah turunkan. Tidak mengaplikasikan Quran dan Sunnah. Kecuali Allah timbulkan permusuhan di antara sama mereka. Di antara
sesama anggota parlemen sendiri nanti itu nggak akur. Saling sikut, saling tendang, saling salahkan, bukan bekerja sama. Tapi muncul persaingan yang tidak sehat. Itu apa penyebabnya? Penyebabnya karena aturan yang diterapkan bukan bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi semua musibah sosial, musibah politik, musibah ekonomi itu lahirnya dari apa? Kedurhakaan kepada aturan Allah Azza wa Jalla. Di dalam kitab Musnad dan Sunan ada hadis yang diterima dari Amr bin Murrah, dari Salim bin Abil Ja'ad, dari bapaknya yaitu Ja'ad, dari Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna man kana qablakum kana idza 'amila al-'amilu fihim bil khati'ah ja'ahum nahi ta'dhira." فإذا كان الغد جالسه وواكله وشاربه كأنه لم يراه على خطيئة بالأمس فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأترنه على الحق عطرا أو لا يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم لا يلعنكم كما لعنهم. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan Bani Israel, bila di kalangan mereka ada orang yang melakukan dosa dan kesalahan, datang orang yang melarang, memberi peringatan. Hei, jangan begitu, itu salah, itu dosa. Tapi esok harinya dia duduk-duduk, makan bareng, duduk bareng, minum bareng, seolah-olah orang tadi tidak melihat kawannya melakukan kesalahan kemarin. Jadi bersahabat dengan ahli maksiat tuh. Jadi yang berubah bukan ahli maksiatnya, bukan orang durhakanya. Dia tetap dengan kedurhakannya, dengan kemaksiatan. Yang berubah ini, kemarin melarang, menegur, sekarang bergabung. Maka ketika Allah melihat hal itu dari kalangan mereka, Allah pecah belahkan hati-hati mereka. Kemudian Allah melaknat mereka melalui lisan Nabi mereka Daud alaihissalatu wassalam dan Isa alaihissalatu wassalam. Yang demikian itu karena kemaksiatan mereka dan mereka melampaui batas. Maka demi Allah, yang jiwa Muhammad ada dalam genggaman tangannya, hendaklah kalian benar-benar beramar ma'ruf, benar-benar bernahi mungkar. Tahan tuh tangan orang-orang bodoh yang akan melakukan kejahatan ataupun kezaliman. Bela kebenaran dengan sekuat-kuatnya. Atau kalau tidak, Allah akan memecah belah hati-hati sesama kalian. Kemudian Allah akan melaknat kalian sebagaimana Allah telah melaknat mereka. Lihat, kedurhakaan orang dalam hadis ini berupa tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar. Di dunia dibalas dengan apa? Dipecah belah hati-hati mereka. Tidak lagi mereka itu bersatu secara sosial, secara ekonomi, secara politik, apalagi secara agama. Imam Ibnu Abi Dunya menukil riwayat dari Ibrahim bin Amr As-San'ani, dia berkata,
Auhallahu ila Yusha' bin Nun, inni muhlikum min qaumika 40,000 min khiyarikum wa 60,000 min syirarihim. Qala ya Rab, haula'il ashrar, fama balul akhyar? Qala innahum lam yaghdabu li ghadabi wa kanu yuwakilunahum wa yusharibunahum. Allah mewahyukan kepada Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun ini pelanjut dari Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Kata Allah, aku akan menghancurkan kaummu. 40.000 orang soleh, orang-orang terbaik, dan 60.000 lagi orang-orang buruknya. Hampir 50-50, ini 60-40. Yang 40%-nya orang-orang soleh, 60%-nya orang-orang salah. Lumayan ya kalau orang solehnya 40%, wah luar biasa. Di kita 1% pun belum tentu. Orang-orang soleh, umumnya orang-orang salah. Mungkin 0,0 sekian persen orang-orang soleh di kalangan kita. Jadi Allah menghancurkan semuanya, satu kaum. 40% orang soleh, 60% orang salah. Maka berkatalah Yusha' bin Nun, ya Allah, kalau mereka orang-orang salah, orang-orang durhaka dihancurkan, dibinasakan, it's okay, nggak masalah, wajar karena kesalahannya. Tapi bagaimana dengan orang-orang solehnya, orang-orang terbaiknya? Kenapa ikut dibinasakan pula? Oleh Allah dijawab, karena mereka tidak membenci karena kebencianku. Mereka malah ikut makan-makan dan minum-minum dengan orang-orang salah tersebut. Bukannya membenci perbuatan buruk, mereka malah ikut bersahabat. Makanya sudah oleh Allah Azza wa Jalla, kata orang Sunda, disakompet daunkeun. Maknanya dipukul rata. Turunkan azab untuk orang-orang yang jahat-jahatnya. Orang-orang soleh yang bersama-sama satu majlis dengan mereka juga ikut terkena kebinasaan tersebut. Abu Amr ibn Abdul Bar dari Abul Hizan menyatakan sebuah riwayat. Inna Allah ba'athallahu malakain ila qaryatin an dammiroha biman fiha. Fawajada fiha rajulan qa'iman yusalli fi masjidih. Faqala ya Rabb, Inna fiha abdaka fulanan yusalli. Faqala Allahu dammiraha wa dammirahu ma'ahum fa innahu ma ta'ammara wajhu fiya qat. Allah mengutus 2 malaikat ke sebuah negeri. Kata Allah, hancurkan semua orang yang ada di negeri itu. Nggak perlu ribuan malaikat, cukup 2 malaikat saja. Maka 2 malaikat itu menemukan di dalam negeri itu ada seorang yang sedang berdiri sholat di masjidnya. Nggak tega mau ikut dihancurkan. Ada yang sedang sholat. Berkatalah 2 malaikat itu, ya Allah, di dalam negeri ini ada hamba-Mu si fulan sedang sholat. Kata Allah, hancurkan negeri itu, hancurkan dia. Hambaku yang sedang sholat tersebut bersama mereka. Karena sungguhnya dia tidak membenci atau tidak menunjukkan ekspresi kemarahannya karena aku sedikit pun. Tidak membenci atau menunjukkan rasa marah kepada kedurhakaan orang-orang di sekitarnya. Lihat, Islam ini bukanlah agama yang mengajarkan individualistis. Enggak. Egois hanya untuk selamat
diri sendiri, keluarga. Yang lain sebodoh amat mau celaka juga. Enggak. Islam itu mengajarkan kepedulian sosial, kepedulian ekonomi, kepedulian politik. Kalau kepedulian ekonomi umumnya menyenangkan orang-orang yang ekonominya kurang, yaitu keluarkan zakat, infak, sedekah, senang. Tapi kalau kepedulian sosial dan politik, nah ini nih, ketika ada yang menyimpang secara sosial, menyimpang secara politik, lalu dicegah. Ngamuk mereka itu. Lalu dinasihati. Marah tuh mereka ya. Beresiko. Humaydi dari Sufyan bin Uyainah menerangkan bahwa anna malakan umiru ay yukhsifa bi qaryatin faqala ya rab inna fiha fulanan al-abid fa'auha Allahu ilaihi an bihi fabda فَإِنَّهُ لَمْ يَتَعَمَّرْ وَجْهُ فِيَ السَّاعَةَ قَطَّ. Ada satu malaikat yang oleh Allah diperintahkan untuk membenamkan suatu negeri ke dalam tanah. Diamblaskan gitu. Malaikat ini berkata, ya Allah, di dalam negeri itu ada si fulan, seorang ahli ibadah. Apa kata Allah? Allah mewahyukan kepada malaikat itu, mulailah penghancuran itu dari hambaku yang ahli ibadah tadi. Mulai dari dia tuh. Bayangkan. Karena dia tidak menunjukkan ketidaksukaan ekspresi wajahnya karena aku. Walaupun hanya sesaat. Seolah-olah dia ridha terhadap kemungkaran yang terjadi di sekelilingnya. Karena apa? Kalau menunjukkan ketidakridhaan itu berisiko. Apa risikonya? Dimusuhi itu oleh orang sekelilingnya. Padahal dominan, padahal mayoritas mereka yang salah. Bisa dikucilkan, bisa dipojokkan, bisa terusir dari negeri tersebut. Berdasarkan hal itulah maka ternyata musibah atau azab berupa musibah yang umum Allah turunkan ke suatu negeri, suatu kota untuk mengadab orang-orang durhaka. Azab itu ternyata juga kena kepada orang soleh yang ada di dalamnya. Ibnu Abi Dunya membawakan satu riwayat dari Anas bin Malik bahwa dia masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha dengan seseorang yang lain. Maka orang lain tersebut, temannya Anas, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Ummul Mukminin, hadithina 'anil zalzalah." Faqalat idza istahabu az-zina wa syaribul khamr wa darabu bil ma'azif ghara Allah azza wa jalla fi samaihi faqala lil ard tazalzali bihim fa in tabu wa naza'u wa illa haddimiha alaihim. Qala ya Ummul Mukminin a'adzaban lahum? Qalat bal mau'izatan wa rahmatan lil mu'minin wa nakalan wa 'adzaban wa sukhtan 'alal kafirin. Kata orang itu, wahai Ummul Mukminin, ceritakan kepada kami tentang gempa. Kenapa bisa terjadi gempa? Maka Aisyah menjawab, apabila manusia telah membolehkan zina, meminum khamar, ini saudara kembar, ya, zina dengan khamar. Wa darabul ma'azif, ini juga adik kakak, mereka sudah memukul alat-alat musik. Allah di langit murka dan berkata kepada bumi, berguncanglah kamu.
Kalau mereka tobat, berhentilah. Kalau tidak, hancurkan mereka. Itu yang menjadi penyebab kenapa terjadinya gempa. Karena gempa menimbulkan banyak kerusakan. Dan seringkali menimbulkan korban kematian, minimalnya luka. Kita tidak menjelaskan secara ilmiah menurut penjelasan seperti BMKG itu karena ada pergeseran tanah di dalam dengan kedalaman sekian di tengah laut umpamanya, ya. Itu penyebab terjadinya goncangan berupa gempa itu. Tapi siapa yang membuat tanah di dalam kedalaman sekian ratus meter itu bergeser? Siapa yang menggeserkan? Bukan terjadi tiba-tiba begitu saja. Itu kuasa Allah. Allah yang mengaturnya. Geser tanah. Apa akibatnya? Goncang atuh, ya. Tanahnya goncang, kemudian terjadi gempa. Goncangan tanah menimbulkan riak yang besar kepada air di lautan. Muncullah apa? Tsunami sampai ke daratan. Allah yang mengaturnya. Itu akibat apa? Akibat kedurhakaan. Bila sudah muncul zina, juga sudah muncul mabuk-mabukan, dan sudah ditabuh musik-musik, maka Allah berfirman kepadamu, berguncang kau hai bumi, nurut, berguncang, bergeserlah salah satu lapisan tanah di kedalaman sekian dengan kekuatan sekian, maka berguncanglah bumi. Kalau tobat orang-orangnya, maka akan berhenti. Kalau enggak, dihancurkan. Orang itu kemudian bertanya lagi, wahai ummul mukminin, apakah ini azab bagi mereka? Dijawab, bukan, bahkan ini pelajaran dan rahmat bagi mukmin, tapi siksa dan azab serta kemurkaan bagi orang kafir. Gempa atau yang sejenisnya itu, musibah alam itu menguntungkan orang-orang mukmin, memberi keuntungan yang besar. Apa keuntungan besarnya? Ya banyak. Pertama, berguguran dosa-dosa mereka. Yang keduanya, mereka itu akan lebih merapat, mendekat, taqarrub kepada Allah di saat seperti itu. Berzikir, berdoa, gitu ya, mendekat tuh. Nah, itu baik akibatnya bagi mereka. Doa mereka dikabul. Allah anugerahi kesabaran, mereka memperoleh kesabaran, pahala dari kesabaran yang tidak berbatas. Innama yuwaffa sabirun ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan pahala bagi orang yang sabar tanpa hisab. Dan banyak lagi keuntungan yang lainnya. Adapun bagi orang kafir nggak ada untungnya. Berkata Anas, ma sami'tu haditsan ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam ana asyaddu farhan bihi minni bihadzal hadits. Aku tidak pernah mendengar satu hadis sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membuat aku lebih senang, lebih gembira dibanding menerima hadis ini. Dalam hadis lain secara mursal dari Ibnu Abi Dunya, annal arda tazalzalat ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fawadha'a yadahu alaiha thumma qala uskuni fa innahu lam ya'ni laki ba'd. Thumma altafata ila ashabi faqala inna rabbakum la yasta'tibukum fa'tibuhu. Thumma tazalzalat bin nasi ala ahdi Umar bin Khattab faqala ayyuhan nas ma kanat hadhil zalzalah illa an shay'in ahdathumuhu walladhi nafsi biyadihi lain adat la usakinukum fiha abada. Bahwa tanah pernah berguncang di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada gempa di Madinah. Beliau meletakkan telapak tangannya di atas tanah lalu berkata, tenanglah engkau wahai tanah.
karena belum datang saatnya bagi kamu. Belum datang saat harus kiamat bagi kamu. Kemudian beliau menoleh kepada para sahabatnya. Lalu beliau menyatakan, sungguhnya Rabb kalian meminta kalian untuk bertobat kepada Allah, maka bertobatlah. Jadi kalau ada gempa, tobat segera. Terjadi lagi gempa kepada manusia di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nabi SAW dan Abu Bakar sudah wafat. Yang menjadi khalifah Umar. Terjadi gempa. Berkatalah Umar, wahai manusia, tidaklah terjadi gempa ini kecuali karena sesuatu yang kalian ada-adakan. Karena kebidahan yang kalian ada-adakan. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya. Kalau ini terjadi lagi, kalau terjadi lagi gempa nanti, aku tidak mau lagi tinggal bersama kalian di negeri ini selama-lamanya. Karena khawatir apa? Allah menurunkan azab, maka hancur termasuk orang-orang soleh yang ada di dalamnya. Dalam manaqib Umar, dalam riwayat Ibnu Abi Dunya disebutkan annal ardu tazalzalat ala ahdi Umar fadaraba yadahu 'alaiha. Faqala ma laki amma innaha law kanatil qiyamah haddathat akhbaraha sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul idza kana yaumul qiyamah falaysa fiha dira'un wala shibrun illa wa huwa yantiq. Suatu saat terjadi gempa di zaman Umar. Umar memukulkan tangannya ke atas tanah tersebut sambil berkata, ada apa dengan kamu, ada apa dengan kamu, wahai tanah. Adapun seandainya kiamat sudah memberitahukan beritanya. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang kiamat, tak ada satu jengkal pun, satu hasta pun atau satu jengkal pun tanah kecuali dia akan berbicara. Ini yang dimaksud dengan yauma idzin, bahwa pada saat itu tanah memberitahukan kabar-kabarnya, berita-beritanya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, maka ketika kiamat terjadi tidak ada sejengkal ataupun sehasta tanah kecuali dia akan berbicara. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Sofiyah. Kata Sofiyah, zulzilatil Madinah ala ahdi Umar. Faqala ya ayuhan nas ma hadha ma asra ma ahdathtum lain adat la usakinukum fiha. Kata Sofiyah, pernah terjadi gempa di Madinah di zaman Umar. Lalu Umar berkata, wahai manusia, ada apa ini? Betapa cepatnya kalian mengada-adakan kebidahan. Seandainya ini terulang lagi, aku tidak akan tinggal lagi bersama kalian di negeri ini. Berkata Ka'ab, innama tuzalzilul ardu idza umila fiha bil ma'asi fatarda'u faraqan minar rabbi azza jalla jalaluhu ayattali 'alaiha. Hanyalah terjadi gempa itu apabila di atas permukaan bumi dilakukan perbuatan maksiat. Maka bergemuruhlah tanah tersebut. Berguncanglah tanah tersebut yang menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla murka kepada manusia yang ada di atasnya. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an menulis surat kepada beberapa gubernur di beberapa kota. Isi suratnya apa? Isi suratnya nasihat. Seorang kepala negara, pemimpin umat, memberi nasihat itu selalu
tentang amalan akhirat yang akan berpengaruh kepada kondisi kehidupan di dunia. Kata Umar bin Abdul Aziz, amma ba'd fa inna hadha ar-rajaf syai'un yu'atibu Allahu bihi al-ibad. Wa qad katabtu ila al-amsar ay yakhruju fi yaumi kadha wa kadha fi syahri kadha wa kadha. Faman kana 'indahu syai'un falyatasaddaq bih. Fa inna Allah 'azza wa jalla yaqul qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Wa qulu kama qala Adam rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa qulu kama qala Nuh wa illa taghfirli wa tarhamani akum minal khasirin. Wa qulu kama qala Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Umar bin Abdul Aziz di dalam suratnya, amma ba'd, sesungguhnya goncangan ini yaitu gempa adalah sesuatu berupa teguran Allah kepada hamba-hambanya. Aku telah menulis surat ke semua negeri agar keluarlah di hari anu dan bulan anu. Siapa di antara manusia yang memiliki kekayaan hendaklah bersedekah dengan kekayaan tersebut. Karena Allah berfirman, qad aflaha man tazakka. Sungguh berbahagia orang-orang yang mensucikan dirinya. Wa dzakara isma rabbih fa shalla, dan menyebut nama Rabbnya dan dia salat. Lalu katakanlah seperti yang dikatakan oleh Adam dan Hawa setelah berdosa, mereka berdoa, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, sungguhnya kami telah zalim kepada diri-diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, seandainya engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk orang yang rugi. Katakan pula seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh, wa illa taghfirli, kalau engkau tidak mengampuni aku, wa tarhamani, dan tidak merahmati aku, akum minal khasirin, pasti aku termasuk orang yang rugi. Katakan pula seperti yang dikatakan oleh Nabi Yunus, la ilaha illa anta, sungguhnya tidak ada sembahan yang hak selain engkau. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, inni kuntu minadh dhalimin, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Jadi ketika musibah datang terjadi, musibah itu berupa umpamanya bencana alam, yang itu pasti Allah yang mentakdirkannya untuk kita sebagai azab atas dosa-dosa manusia. Maka hal pertama yang harus dilakukan adalah bertaubat. Kemudian mensucikan diri dan jiwa kita dengan amalan-amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Selain taubat, minta ampun, minta rahmat, juga infak dan sedekah. Karena sedekah itu tutfi'u ghadabar rahman, bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bahwa apa yang dialami oleh manusia berupa bencana alam, baik itu gempa, banjir, longsor, dan yang sejenisnya, itu semuanya merupakan azab dunia bagi orang-orang durhaka. Untuk menghindarinya ya tiada lain, kedurhakaannya dihentikan. Dosa-dosanya harus dihapuskan dengan cara bertobat, berinfak dan sedekah serta mengamalkan amal-amal soleh. Maka kalau dosa terhapus, Allah tak ada alasan untuk memberikan azab secara merata kepada manusia. Inilah penjelasan tentang bahwa
Ada azab-azab yang Allah turunkan di dunia bagi orang-orang yang durhaka ya. Cukup ya pagi ini sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjut di hari Senin yang akan datang dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan. Baik, syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Dan ikhwati man azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa juga jamaah Majelis Mumtaz Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Silakan bagi antum yang akan bertanya bisa melalui line telepon di nomor 0228686267 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122711476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Bu Yati Melonggring. Ya, baik, Ibu Yati silahkan. Ya, ini Ustaz, ini si Bulan ceritanya ya. Dulu itu punya hutang gitu. Nah, udah gitu teh dia belum tahu mengenal sunnah sama kakaknya, ya kakak kandung sama kakak ipar. Dulu banget. Nah, udah gitu teh lupa dia teh yang punya utang itu teh. Udah lama-lama ingat, nah udah ingat gitu teh, Mas, saya punya hutang. Udah katanya gitu, udah lama gitu, bilang gitu Ustaz. Nah udah gitu udah meninggal dua-duanya. Udah lama kemudian lupa lagi gitu Ustaz, setelah dia mengenal as-sunnah, tahu bahwa hutang itu berat. Nah udah gitu teh, bayar aja ke anaknya Ustaz. Nah dibayar aja. Tapi lupa lagi dia hutangnya berapa, tapi dibayar aja 1,5 juta. Udah gitu teh saling ini Ustadz ke anaknya teh ini saya bayar, saling ikhlaskan kekurangan dan kelebihannya. Iya kata anaknya itu. Apakah itu udah cukup gitu Ustadz? Udah beres urusannya gitu Ustadz? Gitu aja Ustadz. Syukran jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wa iyyak wa fiki barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Yati di Melonggren. Ya, hutang piutang walaupun antara adik dengan kakak wajib diselesaikan. Bahkan antara orang tua dengan anak wajib ditunaikan. Kalau umpamanya orang yang berhutang lupa lagi terus ingat mau bayar, kata yang ngasih utang ya udahlah. Yang dimaksud udahlah itu mungkin diikhlaskan, diinfakkan, disedekahkan, maka selesai perkara. Tidak akan ada lagi tagihan di akhirat karena sudah diikhlaskan sebagai sedekah. Tadi dikatakan ya sudahlah gitu ya. Hanya sudahlah itu nggak jelas, pas mau dibayar ya sudahlah. Nah itu maksudnya sudah dianggap lunas atau gimana? Kalau yang dianggap lunas berarti sudah selesai. Maka orang yang memberikan sedekah itu dapat pahala. Orang yang berhutang bebas dia dari dosa karena sudah diikhlaskan. Nah sekarang dua-duanya sudah meninggal, maka anak orang yang berhutang ingin membereskan urusan. Lalu membayar kepada anak dari yang ngasih utang. Tapi karena nggak tahu, lupa lagi, nggak ada tulisan hitam di atas putih, nggak ada saksi, lupa lagi. Lalu dibayar 1,5 juta. Lalu masing-masing ikrar. Kalau ini ada kelebihan, ikhlas. Kalau ada kekurangan, mohon diikhlaskan. Lalu diiyakan. Deal sudah. Ya sudah selesai. Cuma saya ingatkan 1,5 juta itu sudah berapa tahun. Kalau 1,5 jutanya umpamanya dilakukan sekitar tahun 70-an. Pinjam uang 1,5 juta tahun 70. Sekarang dibayar tahun 2020. Udah berapa 50 tahun lebih. Dibayar dulu saya punya uang 1,5 juta dibayar. 1,5 juta. Ya nggak boleh. Karena nilainya berbeda. Konversikan ke emas. Dulu 1,5 juta itu dapat berapa gram emas. Kalau tahun 70-an mungkin 1 gram emasnya 5.000 ya.
Sekitar segitulah. Jadi kalau 1,5 juta berarti berapa tuh? 30 gram? Masa 3 kilo, 3 ons mungkin ya, 3 ons. Bayar dengan uang seharga 3 ons. 1,5 juta tahun 70 mungkin bisa beli mobil. 2, 3 gitu ya. Ada kasus dulu tahun 60-an seseorang membeli tanah 60.000 rupiah. Tahun 60-an. Tapi uangnya nanti ya. Dibayar tahun 89. Ini dulu saya punya hutang beli tanah 60.000 ini dibayar. Atau yang ngehutangin itu ngahulang termenung. 60.000 sekarang cuma cukup 6 mangkok bakso. Setahun 80-an mungkin 10.000-an gitu atau 5.000. Kalau dulu tanah itu 1 hektar lebih. Tapi gimana lagi, nah itu nggak boleh, itu zalim, ya nggak lunas nanti. Di akhirat tetap ada tagihan. Konversikan ke emas, sebab uang itu adalah bentuk lain dari emas, ya. Kalau emas stabil dimanapun dan kapanpun, konversikan ke emas. Uang adalah bentuk lain dari emas, ya. Kalau zaman dulu dinar dan dirham, kalau sekarang kan sudah kertas dan koin. Maka konversikan ke emas ya. Jadi kalau masing-masing pihak sudah saling ridho ya sudah selesai ya. Mudah-mudahan insya Allah tidak ada tuntutan apa-apa di akhirat. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita ke penelpon yang selanjutnya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ustaz, saya mau tanya. Ya. Di negara Indonesia ini banyak gempa-gempa. Di antaranya ada tsunami di Sulawesi, di Aceh, di mana-mana. Itu apa termasuk adab dari daerah-daerah tertentu yang ingkar pada Allah? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Mulyono di Margahayu, Bandung. Margahayu ya? Barakallahu fiik. Ya. Tadi sudah diterangkan dalil secara umum dimanapun kapanpun. Kita tidak menerapkan ini pada kasus yang spesifik. Nanti digugat. Orang gak punya empati harusnya membantu menolong malah disalahkan. Kan banyak ya. Kalau ada kejadian gempa, tsunami atau bencana apapun langsung segeralah bertobat kan gitu. Para dai, para ustadz, para kiai langsung dihantam, dihajar. Ini kiai nggak punya rasa empati. Bukannya ditolong, dibantu, ya didoakan, malah disalahkan. Sudah sudah jatuh, ketimpa tangga, di smackdown. Sudahlah mereka itu terkena musibah, merasakan kesulitan, disalahkan lagi. Ya momennya aja yang tidak tepat. Memang ketika itu terjadi, ya, aksi sosialnya terlebih dahulu didahulukan. Nah setelah aksi sosial didahulukan, didoakan, digembirakan, direhabilitasi kondisi semua aspek, kondisi psikisnya juga. Karena mereka sedang trauma dan seterusnya. Dikuatkan support. Maka di saat yang tepat barulah diingatkan. Bahwa kita harus tobat atas semua dosa dan kesalahan kita. Seperti apa yang dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu ketika melihat ada seorang yang bersalah lalu dicela oleh orang lain. Kata Abu Darda, bagaimana menurutmu kalau saudaramu ini masuk ke sumur? Jangan bayangkan sumur di kita. Paling 10 meter, 12 meter. Kalau sumur di negeri Timur Tengah, puluhan meter. Gelap gitu ya. Apa yang kamu lakukan? Apakah mencela dia karena lalai ketika berjalan atau ditolong? Ya ditolong dulu.
Ditolong dulu, kemudian setelah ditolong diangkat, setelah diangkat ditenangkan, kasih makan, kasih minum, diberi hiburan, sudah nggak apa-apa. Setelah reda baru ditanya, tadi kok bisa nyebur ke sumur gimana? Nah dia bilang, mungkin saya tadi jalan kaki sambil mainin HP gitu ya, gak melihat bahwa ada sumur di depan lalu nyebur. Baru setelah itu dikatakan, nanti lain kali kalau jalan jangan sambil main HP, bahaya. Akan diterima, iya saya kapok. Tapi kalau umpamanya dia masih berada di dalam sumur, kamu kok bisa masuk ke dalam sumur gimana? Tadi saya jalan main HP lalu nyebur. Rasakan, makanya nanti ya kalau jalan lagi jangan sambil main. Itu dibiarkan masih di dalam sudah dicela. Ya salah, keliru. Tolong dulu dia, tenangkan dulu dia. Setelah tenang barulah diapakan? Barulah dinasihati atas kesalahan biar tidak terulang. Oleh karena itulah mungkin ketika terjadi gempa lalu orang berteriak, makanya kalian tobat, itu karena dosa dan maksiat. Di saat mereka itu masih terkapar. Di saat mereka itu masih bersedih. Ya kurang tepat momennya. Yang mereka butuhkan saat itu bukan nasihat terlebih dahulu. Tapi apa? Bantuan dan pertolongan. Tapi keterangan yang tadi menyatakan bahwa musibah apapun yang yang terjadi menimpa manusia, yaitu Allah yang mentakdirkan, menetapkan. Dan itu bagi orang-orang mukmin rahmat. Bagi orang-orang mukmin mau'izah, pelajaran. Bagi orang kafir itu azab dan kemurkaan. Ya, demikian Pak Mul, wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat dari hamba Allah di Cijerah. Beliau bertanya, Ustaz, jika saya lebih memilih masjid yang terdekat tapi bukan di komplek sendiri, apakah itu boleh Ustaz? Padahal ada masjid di komplek yang ana sendiri tapi jaraknya jauh itu. Ustaz, silakan. Mana yang lebih utama gitu? Ya, barakallahu fiik. Pada asalnya salat di masjid manapun dibolehkan. Hukum asalnya boleh. Walaupun umpamanya lebih jauh dari dibanding melewati 5 sampai 10 masjid umpamanya. Tapi kita lebih memilih masjid yang lebih jauh karena alasan tertentu. Pertama, di masjid yang lebih jauh itu sunnah Nabi SAW diterapkan. Imamnya bagus bacaannya, tartil, rapat gitu dalam kondisi normal. Rapat, orang-orangnya jamaah-jamaahnya juga paham sunnah, sudah menerapkan sunnah, adem. Karena itulah maka lebih suka di sana. Walaupun melewati 5 sampai 10 masjid. Boleh enggak? Boleh, enggak masalah. Tapi kalau ada masjid yang sama nilai sunnahnya, di sana sesuai sunnah, di sini sesuai sunnah, maka lebih utama untuk sholat di masjid terdekat untuk menghindari suudzon atau madarat. Nanti orang-orang itu, orang yang berada di masjid terdekat akan mempertanyakan, kenapa ke masjid sana? Kan sama, di sini juga ada masjid. Oh, kalau di sana nyunah, kan di sini juga sama nyunah. Di sana umpamanya rapat, di sini juga sama rapat. Maka itu akan menimbulkan kecurigaan atau suudzon yang tidak perlu. Maka hindarkan. Lebih baik sholatlah di masjid yang terdekat. Kalau apa? Kalau nilai ibadahnya sama. Sama-sama sesuai sunnah, sama-sama imamnya bagus bacaannya. Maka untuk menghindari madarat, maka sholatlah di masjid yang terdekat. Tapi kalau umpama masjid terdekatnya itu tidak sesuai dengan sunnah. Ada yang sesuai sunnah tapi lebih jauh. Dan ketika kita ke sana, orang-orang sudah maklum.
Orang-orang sudah menganggap lumrah dan wajar, tidak mempermasalahkan, maka dibolehkan saja ya. Wallahu a'lam. Silakan. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya, dan kita beralih ke penanya selanjutnya. Ustadz, dari hamba Allah di Gede Bage, saya sering melakukan kemaksiatan saat sendiri dengan ber-WA sama mantan. Tapi hati kecil saya melawannya dengan berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari maksiat. Ada rasa takut di hati tapi sulit untuk keluar dari ini. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Dan bagaimana cara supaya saya tidak melakukan kemaksiatan lagi? Karena saya orangnya baperan dan gak tegaan. Syukran Ustadz atas jawabannya. Sudah nikah apa belum? Sudah. Tahunya? Dengan mantan. Iya, tidak saya disebut, tapi udah sudah ibu-ibu, sudah punya anak. Oh, ini yang nanyanya ibu-ibu, mama. Ya. Mama sudah punya anak. Sudah nikah lagi belum? Tidak disebutkan statusnya. Intinya begini. Boleh nggak komunikasi dengan lawan jenis? Hukum asal boleh. Jangankan komunikasi lewat chatting, nggak lihat orangnya kan. Ngobrol berhadapan langsung tidaklah terlarang. Karena ini juga terjadi di zaman Nabi SAW. Para wanita banyak datang kepada Nabi SAW lalu bertanya dan dijawab. Selama kedua-duanya menjaga apa? Menjaga pandangan dan tidak berkhalwat. Kalau dua-duanya menjaga pandangan, tidak berkhalwat, banyak orang di sana boleh. Dan oleh Nabi SAW dijawab. Beliau tidak menyalahkan. Kamu bertanya langsung nggak boleh, lewat WA aja. Di zaman itu nggak ada WA. Jadi kalau berbicara langsung boleh, apalagi kalau berbicara tidak langsung, lewat telepon, lewat WA, SMS atau media sosial yang lain, maka dibolehkan. Hukum asal boleh. Baik dengan mantan ataupun dengan siapapun. Tidak ada bedanya antara dengan mantan dengan yang lain. Itu pertama. Kedua, konten. Isinya, kalau isinya merupakan sesuatu yang maksiat baik dengan mantan ataupun dengan bukan mantan, maka tidak boleh. Ukti lagi apa, kangen gak sama aku, umpamanya ya. Kopi darat yuk, dan seterusnya. Ya itu gak boleh, baik dengan mantan ataupun bukan dengan mantan. Nah, kalau si emak tadi ya berkomunikasi dengan mantan sebatas hal yang perlu, maka tidak dosa, tidak harus merasa berdosa. Mantannya itu menanyakan bagaimana kabar anak-anak. Dijawab baik-baik saja, alhamdulillah. Ada nggak yang dibutuhkan oleh anak-anak kita, kata si mantan? Ya ada, butuh mobil, butuh motor, nanti saya belikan. Sebatas itu boleh. Kalau mantannya ini mantan suami umpamanya, yang sudah bercerai. Tapi suami masih memberikan perhatian untuk anak-anaknya. Ya, tanpa menyerempet masalah perasaan antara kedua mantan ini. Maka boleh nggak masalah. Selama komunikasinya wajar, materi yang diobrolkan juga wajar, tidaklah berdosa. Nah, kecuali kalau umpamanya tadi kontennya itu sesuatu yang sifatnya maksiat. Saya terkenang masa-masa indah dulu gitu ya. Iya, aduh. Nah, ini mantannya itu apakah mantan suami atau mantan pacar? Mungkin saja mantan pacar dulu berpacaran dengan itu, nikahnya ke yang lain kan mungkin. Kalau itu yang terjadi ya nggak boleh. Karena apa? Karena jelas akan membuat sang suami cemburu. Hindarkan, hapus, blokir saja sudah ya. Blokir udah bilang Afan, kita nggak bagus lagi untuk berkomunikasi. Kita saling ngeblok aja ya. Kamu fokus ke istrimu, saya akan fokus ke suami saya. Sudah, jangan komunikasi lagi.
Itulah jalan yang terbaik. Jadi untuk menghindari adanya maksiat berupa chatting dengan mantan, lebih utama diblok. Kalau tidak diblok menunjukkan masih ada keinginan untuk berkomunikasi yang terlarang. Blok saja sudah ya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada emak-emak tadi. Wallahu a'lam. Ini the power of mama biasanya susah ya. Terserahlah. Baik, syukran Ustaz atas ada jawabannya. itu lagi. Ya, baik, ada telepon yang masuk, ya silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Saya Mbak Allah dari Bandung, Pak. Ya, silakan. Mau tanya begini, ada seorang nenek-nenek udah tua, namanya A misalnya ya, Iya. si Fulan namanya A. Nah ini teh udah tua, nggak punya anak, nggak punya siapa-siapa, nggak punya suami, meninggal, diwariskan ada surat wasiat kepada yang mengurusnya, namanya B misalnya. Nah ini teh kan ahli warisnya ada gitu dari kakak, bapak-bapaknya kakak, tapi udah pada meninggal semuanya, cuman anak-anak dari bapaknya. Nah ini teh udah proses ke pengadilan kemana nggak bisa membuktikan bahwa ini teh saudara-saudaranya ahli warisnya. Dari pengacara dari pengadilan teh katanya ini aja berdasarkan fakta yang ada, ini surat wasiatnya harus dibagikan kepada Baitul Mal, ke masjid-masjid, ke panti asuhan, ke gitu, begitu surat wasiatnya. Cuman untuk yang ke si B itu yang mengurusnya ambil aja sebagai seperempatnya katanya. Nah itu gimana, bingung si B itu harus gimana ya? Apa menurut ahli dalam Islam kan harus waris ya, tapi menurut pengadilan harus ini berdasarkan fakta, nggak bisa katanya, soalnya udah melalui jalur pengadilan agama juga nggak bisa dibuktikan karena jauh itu, karena nggak ada komunikasi dari RT dari RW, nggak bisa membuktikan saksi-saksinya. Nah ini menurut Pak Ustadz, Maksudnya bukti kakak beradik atau bukti wasiat? bukti ahli warisnya tuh yang jauh dari kakak bapaknya punya anak gitu kan, itu kebagiannya Pak ya. Nah itu teh nggak bisa membuktikan, itu teh udah di sidang teh saudara-saudaranya yang jauh-jauh itu teh nggak bisa membuktikan, nggak bisa membuktikan gitu. Jadi gimana, bingungnya tuh apa harus menurut hukum agama itu dapat warisan, apa menurut pengadilan yang tidak bisa membuktikan, menurut surat wasiat itu aja yang dibagikan kepada Baitul Mal, kepada ya untuk perkembangan agama gitu. Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, seorang nenek-nenek sudah tua. Kalau belum tua bukan nenek-nenek, gadis-gadis. Sudah tua, meninggal, nggak punya suami, nggak punya anak. Tapi tadi apa, kakaknya masih ada? Ayah dari nenek itu, kakak dari ayah nenek-nenek itu punya anak. Itu ahli waris, yang mengaku ahli warisnya itu. Keponakan berarti. Iya. Keponakan si nenek. Taib. Ya. Sepupu. Kakak anak dari kakak si nenek. Kakak ayahnya nenek itu. Oh iya, sepupu, saudara sepupu. Ya, sepupu bukan ahli waris. Tapi begini. Andai ya ada ahli waris, tapi tidak bisa dibuktikan secara hukum. Umpamanya mungkin saja ada adiknya atau ada kakaknya, itu ahli waris. Tapi tidak ada data bahwa ini adik kakak. Nggak ada akte kelahiran, tidak ada silsilah keluarga, tidak ada kakak, kartu keluarga gitu ya. Tidak bisa dibuktikan di pengadilan. Maka pertama, ketika seorang meninggal, kalau ada wasiat, berikan dulu wasiat. Kalau ada hutang, bayarkan dulu hutang. Kalau ada wasiat, tunaikan dulu wasiat. Tadi si nenek ini memberi wasiat kepada yang ngurusnya, maka wajib ditunaikan kepada yang ngurusnya.
sesuai dengan kadar yang diwasiatkan oleh sang nenek selaku pemilik harta. Ya, kalau umpah semuanya nggak boleh, semuanya harus maksimal 1/3, bukan 1/4. 1/3-nya untuk orang yang menerima wasiat. Ya, itu pertama. Setelah itu, setelah hutang ditunaikan, setelah wasiat ditunaikan, baru sisanya menjadi warisan. Kalau tidak ada data secara hukum, dibawa ke pengadilan nggak bisa membuktikan. Nggak ada kartu keluarga, nggak ada silsilah keluarga, juga tidak ada akte kelahiran yang membuktikan ada hubungan kekerabatan. Ya sudah, nggak perlu ke pengadilan, tapi berdasarkan fakta dari saksi-saksi yang masih hidup. Nah, RT RW-nya ada, desanya ada, bahwa ini adalah betul adik kakak kandung atau adik kakak seayah atau seibu mungkin saja, ya. Cukup dengan saksi-saksi yang ada, sudah. Salurkan harta warisan itu kepada dia. Walaupun tidak ada data berupa dokumen, tapi ada saksi yang masih hidup betul bahwa ini adalah kakaknya ini, bahwa ini adalah adiknya ini, bahwa ini adalah ada hubungan kekerabatan, maka berikan waris itu kepadanya, ya. Kalau umpama tidak ada ahli waris sama sekali yang ngaku-ngaku banyak, atau betul ada hubungan kekerabatan tapi jauh yang bukan ahli waris, seperti saudara sepupu tadi bukanlah ahli waris, ya sudah, masuklah baitul mal, ya. Lebih baik disalurkan sebagai infak atau sedekah jariyah kepada yayasan-yayasan Islam untuk pembangunan masjid, pesantren, madrasah atau yang sejenisnya, biar pahalanya mengalir ke si nenek tersebut, ya. Tapi wasiat kepada yang ngurusnya wajib tunaikan maksimalnya 1/3, bukan 1/4. 1/3 sudah salurkan, sisanya sudah diinfakkan, disedekahkan, dijariahkan kepada yang sifatnya untuk kepentingan umat Islam, untuk ibadah seperti masjid atau madrasah atau pesantren atau kepentingan dakwah yang lainnya, ya. Cukup ya sampai di sini, waktunya sudah habis. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.